Dharma Jala Prajatama adalah semboyan milik KPLP atau Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia. Semboyan ini tentu tak hanya sebuah kata, melainkan memiliki arti mendalam dan berkisah tentang loyalitas insan bahari harus menjalankan tugas serta memberi pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Jadi KPLP itu adalah organisasi di laut yang tertua saat ini yang berada di Indonesia. Jadi KPLP itu diketahui telah lahir dia sebelum tahun 42. Jadi sebelum Perang Dunia Kedua, itu sudah ada namanya Organisasi Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Dia diatur di dalam Diens van Scheepvaart atau Dinas Pelayaran, dan Government Marines atau armada pemerintah. Jadi ada dua kesatuan itu sebelum tahun 42. Kemudian pada tahun 50, keduanya itu digabung menjadi satu, menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai. DPLP di bawah Kementerian Perhubungan. Dalam perjalanannya, KPLP sempat mengalami perubahan nama. Hingga pada tahun 1973 sampai dengan sekarang, kembali berubah menjadi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dengan level organisasi setingkat direktorat. Dia berganti nama disesuaikan dengan penugasan-penugasan saat itu. Memang sebelumnya organisasi ini kan dia dikhususkan untuk mengamankan pelayaran, menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di dunia pelayaran. Tapi di sekitar tahun 60-an, kita tahu saat itu kita ada konfrontasi dengan Malaysia. Nah, dengan adanya konfrontasi ini, maka KPLP ini pun disiapkan untuk menjadi komponen cadangan TNI AL. Itulah sebabnya namanya berubah lagi. Tapi ketika saat itu sudah berlalu, sudah selesai konfrontasi, dia kembali lagi ke tugasnya untuk menegakkan hukum di wilayah laut Indonesia yang mengkhususkan diri mengamankan supaya pelayaran di perairan Indonesia ini terjadi dengan selamat dan aman. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai pelayaran, pemerintah telah menginstruksikan pembentukan penjaga laut dan pantai atau Sea and Coast Guard. Berdasarkan penjelasan undang-undang tersebut, penjaga laut dan pantai secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Dan semua hal yang menyangkut keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh KPLP Kementerian Perhubungan. Tadi kan di undang-undang sudah jelas bahwa pelanggaran di laut itu kan ada pelanggaran terhadap Undang-Undang 17 atau pelanggaran terhadap pelayaran, tapi ada pelanggaran undang-undang di luar pelayaran. Misalkan di sana ada terjadi pencemaran laut, terjadi pencurian ikan. Nah, penjaga laut dan pantai ini dia merupakan komando. Dia adalah komando di dalam menegakkan aturan perundangan tentang pelayaran, Undang-Undang 17. Tetapi kalau terjadi di luar Undang-Undang 17, maka dia bertindak sebagai koordinator. Menjaga perairan Republik Indonesia yang sangat luas tentu tak semudah yang dibayangkan. Ingin merasakan dan mengetahui tugas KPLP? Tim selebritas yang on the weekend bersama aktor Yama Carlos ikut terjun langsung dalam misi sehari menjadi petugas KPLP dalam menjaga laut Selat Sunda. Selamat pagi. Komandan apel tiba di tempat apel. Hormat. Red. Red. For apel kesiapan hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan.
Sekarang saya sedang berada di kapal KN Alugara P114 dan tugas kami di sini adalah patroli laut. Nah tuh, lihat nggak? Nah kalau masih ingat episode saya yang sebelumnya, saya di-challenge untuk menjadi anggota di sub, sekarang jadi anggota KPLP. Wih, sudah resmi, ada namanya nih Yama Carlos, ini bukan nama palsu nih. Pemirsa Selebritas yang on the weekend, pokoknya saksikan kegiatan kami seharian ini di kapal KPLP. Usai apel pagi, Yama diberi tantangan untuk menjadi seorang perwira dek, khususnya Mu'alim 2. Sebelum menjalankan tugas, pria 40 tahun itu menyempatkan diri bersenda gurau dan melihat kondisi ruang tamtama untuk beristirahat. Jadi ini kami sekarang sedang berada di kamar tamtama atau apa Pak sebutannya? Ruang tamtama. Iya, tamtama, ruang tamtama atau kamar tamtama. Nah, adik-adik ini, adik-adik. Tapi kalian pasti lebih muda dari saya dong, ya dong. Ya. Nah, kalian masuk tamtama KPLP ini dari usia berapa? Atau lulus SMA langsung daftarkan diri? Gimana? Usia 20. Oh, berarti kira-kira pengalaman dari lulus SMA ya? Iya. Pengalaman lulus lah. Boleh ya kita melihat kondisi? Boleh. Ruang tamtama, yuk. Ini unik sekali ya. Kalau secara sepintas kan, wih, mana kamarnya nih, di mana kamarnya nih. Nah, saya kasih tunjuk. Ini kamar-kamar ruangan tamtama. Ayo. Ini dia. Ini kamar pas satu badan. Sini. Tuh, ya, saya praktekin. Karena pakai sepatu, saya nggak bisa ke sana. Nah, kira-kira balik gitu ya. Ini kamarnya tidak ada kamar mandi dalam. Dalam melaksanakan fungsinya, petugas KPLP melakukan pengamanan sarana bantu navigasi pelayaran. Hal yang dilakukan Yama sebagai Mu'alim 2 adalah bertugas sebagai perwira navigasi pelayaran, mengendalikan kapal di tengah-tengah laut yang tentu saja harus bisa menaklukkan ombak yang ganas. Pemirsa, gila ini deg-degan banget sumpah, tapi di pengalaman yang baru pertama kali saya lakukan itu diizinkan untuk mengemudi KN Alugara. Masih bingung sih mendapat perintah tapi dengan apa ya tadi kayak angka-angka koordinat ya Pak ya? Istilahnya sudut derajat. Dengan perintah sudut derajat 065, 075, terus begitu. Ini sesuatu yang baru sumpah. Mau nyobain nggak? Sekolah dulu. Sekolah. Di tengah laut biru dan langit yang begitu cerah, alam seakan berbicara bahwa tugas mulia ini akan berjalan lancar saat menjaga keamanan laut di Selat Sunda. Kali ini, tugas Yama bersama tim adalah melakukan penertiban kegiatan di laut dan melakukan penegakan hukum lewat patroli. Sasarannya adalah illegal bunker, perampokan, olah gerak tanpa izin, pencemaran minyak, kegiatan alih muat secara ilegal, pengawakan tidak sesuai, hingga rawan legal fishing. Oke pemirsa, saya mohon izin buka masker dulu sebentar biar suaranya lebih jelas. Ya, ini di belakang saya sudah ada petugas dan kita bisa lihat di sana. Apa yang di sana? Nah, ini adalah suatu tindakan operasi untuk memeriksa kapal yang ada di sana, memeriksa kelengkapan dokumen kapalnya. Tim sudah lengkap, sudah diantisipasi semua. Sekarang kami minta dukungan dan doanya semoga operasi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan semuanya aman-aman aja. Ya pemirsa, sekarang kami sudah ada di Sea Rider menuju ke target. Kenapa nggak maju? Jadi kami akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal. Ya, ini gelombang
lumayan. Lumayan oke, ada sedikit adrenalin lah. Pemirsa, yang di sini adalah kru list dari kapal ini. Sebanyak 13 orang sudah terdata lengkap. Dan bisa kita lihat isi kapal ini adalah kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Coba kamera ke sana. Terang ya. Adrenalin terus meningkat. Yama pun semakin penasaran dengan tugas apa lagi yang akan dia emban selanjutnya. Ada pemeriksaan, ada askar, ada penanggulangan pencemaran, sampai dengan pemadam kebakaran itu menjadi salah satu Oh, termasuk kebakaran di laut. kebakaran di laut. Itu apa, KPLP juga bisa bertindak. Bisa bertindak. Tapi butuh koordinasi nggak dengan pihak-pihak yang lebih terkait? Koordinasi tentunya selalu kita bersinergi, berkoordinasi dengan instansi yang ada di wilayah kerja kita. Tetap dengan koordinasi dengan instansi terkait. Contoh kalau lagi ngesar nih, Ya. itu koordinasinya dengan pihak. Kalau di Basarnas? SAR, ya ada Basarnas. Tentunya kalau di dalam pelabuhan, Syah Badar bisa mengambil alih. Tapi kalau lingkup nasional yang menjadi leadernya ada dari Basarnas. Oh, oke. Tanpa diduga, di tengah-tengah perjalanan patroli, terdapat sebuah kejadian yang membuat Yama dan tim kembali beraksi. Ada korban, Mas? Ya, Gimana? Oke, langsung. kita sedang melakukan pencarian menuju korban yang terjebak di laut. Itu. Ya, lurus. Sadar, Mas. Oke, pemirsa, kami akhirnya sudah berhasil menyelamatkan 2 korban, sudah berhasil kami evakuasi dan sudah dinaikkan ke KN Alugara yang akan dirawat lebih lanjut. Yuk, Mas. Korban berhasil diselamatkan, namun ternyata perjuangan belum usai. Kali ini, Yama diajak oleh tim KPLP untuk melakukan simulasi pemadaman api jika terjadi kebakaran di atas kapal. Ya, tuh kena tuh. Ini api masih menyala, kami berusaha untuk memadamkan dari atas. Pengalaman yang baru, ini juga baru pertama kali saya lakukan menggunakan water cannon ini. Awalnya agak bingung sih, karena ini kan ada kemudi yang harus ke kiri ke kanan dan ada kemudi yang harus atas bawah, dan ini sifatnya mungkin agak berlawanan. Itu kan kayak misalnya kita mau ke kanan tapi kita muternya ke kiri. Nah, kalau mau ke kiri muter ke kanan, cuman nggak apa-apa,
Itu kan proses, akhirnya terbiasa juga. Mau coba? Mau coba? Sekolah dulu. Kemampuan tak mengkhianati hasil. Menjelang siang, Yama berhasil menyelesaikan tantangan dengan penuh keberanian. Mohon izin menyampaikan, Cap, saya ingin mengucapkan terima kasih atas rangkaian kegiatan hari ini. Seluruh kegiatan lancar dari awal hingga akhir dan seluruh anggota KPLP KN Alugara P114 semuanya aman dan selamat. Terima kasih atas kunjungannya. Selamat melaksanakan kegiatan berikutnya.